Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rohadi, asal dari Wonosobo. Nggih. Mohon pertanyaan, ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama tentang syafaat, bahwa nanti di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah. Namun ada pemandangan dari sebagian kita atau mungkin banyak orang mengatakan bahwa di samping kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah, kita juga akan mendapatkan pertolongan dari Rasul. Sehingga doanya mohon semoga nanti di akhirat mendapatkan syafaat Nabi. Bagaimana pemandangan Pak Ustadz yang berhubungan dengan agama tentang hal ini? Kemudian pertanyaan yang nomor 2 tentang taklid Pak Ustadz. Tentang? Taklid. Ya, taklid. Sebagai contoh seperti ini, ketika saya sholat, saya hanya mengikuti teman saya. Namun ternyata sholat yang saya lakukan itu sesuai dengan tuntunan dari Rasul atau tuntunan dari Allah. Tapi saya tidak pernah tahu itu hadisnya seperti apa, mastarnya seperti apa. Apakah saya ini termasuk orang yang taklid? Pertanyaan yang ketiga tentang berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 2. Ini kejadiannya hari ini juga belum selesai nih Pak Ustadz. Di depan rumah saya ada kematian. Kebetulan itu masih saudara dengan istri saya. Nah, ketika ada ritual deresan atau tahlilan, saya datang ke tempat itu. Namun datangnya ketika belum dimulai. Saya ke situ datang menyambut tamu, bersalaman. Kemudian setelah ritual tahlilan dan sebagainya itu dilakukan, saya pergi dari situ Pak Ustadz. Nah, setelah ritual itu selesai, saya datang lagi dalam rangka membantu bersih-bersih atau laden gitu. Apakah laden saya untuk memberikan minum atau makanan laden sama tamunya di situ. Laden untuk kegiatan itu tadi toh? Ya, tapi ritualnya sudah selesai Pak Ustadz. Oke. Pertanyaannya begini, apakah saya termasuk yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 2, bekerja sama dalam hal keburukan dan perbuatan dosa? Itu saja dari pertanyaan dari saya. Terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang juga ini. Ya, syafaat, taklid meski sesuai tuntunan, sama ikut bantu-bantu tadi. Okay? Yang pertama syafaat. Ini perbedaan. Ya. Memang ada sebagian saudara-saudara kita yang meyakini bahwa nanti di sana orang yang telah mengucapkan syahadat dan kalimat tauhid, dia menjadi seorang muslim, di sana nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena Rasulullah termasuk yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat nanti. Nah, kita tidak sependapat dengan pemahaman ini. Boleh atau berbeda? Boleh. Tapi tidak saling menyalahkan. Tidak saling merasa paling benar. Terkait syafaat ini, memang Nabi itu diberi izin oleh Allah memberi syafaat. Tapi sejak di mana? Sejak kapan? Sejak di dunia. Melalui apa? Quran. Karena beliau sendiri ngendika, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Quran itu syafaat.
penolong yang pasti diterima pertolongannya. Wa makhilun musaddaqun, pembela yang diterima pembelaannya. Itu kata Nabi. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran ini sebagai penolong, sebagai pembelanya sejak dia di dunia tentunya, maka qadahu ilal jannah. Quran akan menuntunnya menuju surga. Wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, dalam arti acuh tak acuh terhadap bimbingan Al-Quran, lebih mengedepankan hawa nafsunya sejak di dunia, maka saqahu ilan nar, Quran akan menyeretnya masuk ke neraka. Berarti Quran ini syafaat itu ketika sejak di dunia. Dengan ini Nabi akan diizinkan oleh Allah menolong manusia dengan Al-Quran. Karena sifat Quran itu salah satunya yahdi lillati hiya aqwam. Maka kita mengambil pendapat yang ini. Jadi syafaat dari Rasulullah itu sudah ada sejak di dunia melalui Al-Quran. Tapi kita tidak menyalahkan, yang memahami besok di akhirat akan ada syafaat dari Rasul. Bahkan hanya menjadi ahli wudhu saja, belum sholat ini. Ada yang mengatakan nanti akan mendapat syafaat dari Nabi giliran paling akhir. Dicari, mukanya cemlorot di neraka. Karena di dunia ahli wudhu belum sholat. Kenapa kok kita tidak sependapat? Kita milih pendapat bahwa syafaat dari Nabi ini ada sejak di dunia melalui Al-Quran. Karena kita khawatir keimanan kita ini belum ada apa-apanya. Wong kita juga masih suka maksiat. Jangan sampai kemudian kita menjadi tasahul gampang dalam beribadah, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah. Sialah sholat waktu wes nanti sajalah, ditunda-tunda. Nanti di sana dapat syafaat. Itu namanya tasahul gampang. Kita takut, kita khawatir kalau sampai gampang. Maka bagaimana kita bersungguh-sungguh sejak di dunia, mujahadah, taat ibadah pada Allah dan Rasulullah, mentaati Rasul itu sejak di dunia. Karena kalau nanti sampai di sana ternyata syafaat itu berlaku sejak di dunia, di sana sudah tidak ada, maka ya alhamdulillah, mudah-mudahan kesungguhan kita, mujahadah kita sejak di dunia dinilai oleh Allah. Meskipun di sana tidak ada syafaat, maka insya Allah selama kita dalam ketundukan dan kepatuhan pada Allah dan Rasul dalam kehidupan dunia ini, ikhlas lillahi ta'ala, maka dijanjikan oleh Allah mendapatkan ampunan dan ridhonya. Tapi kalau kita setengah-setengah sejak di dunia, ora tenanan, ongkang-ongkang kaki, nanti di sana ada syafaat. Kemudian kita setengah-setengah mujahadah kita, tidak sungguh-sungguh betul dalam ketaatan kepada Allah, ternyata di sana tidak ada nanti. Maka kita akan jadi orang yang rugi, mengharapkan syafaat dari Nabi, ternyata Allah izinkan Nabi memberi syafaat itu ternyata sejak di dunia melalui Al-Quran. Maka kalau sampai tidak ada syafaat di sana, kita akan rugi.
Makanya kita bersungguh-sungguh sejak di dunia mengikuti Al-Quran ini. Ingat, waman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, akan sampai menuju surganya Allah dengan mengikuti Al-Quran. Sejak kapan? Sejak di dunia. Karena di akhirat sudah tidak ada amal lagi, adanya perhitungan amal. Di akhirat sudah tidak ada lagi mengikuti Quran, adanya tinggal perhitungan amal. Yang timbangan amalnya baik menjadikan Quran di depannya, maka Quran akan menuntunnya ke surga. Yang mengikuti Quran sejak di dunia, maka di akhirat nanti Quran akan menuntunnya ke surga. Tapi yang membelakangi Quran, menjadikan Quran di belakangnya, mengikuti hawa nafsu setonnya, maka sampai di hadapan Allah, Quran akan menyeretnya masuk ke dalam neraka. Yang namanya diseret, sebetulnya kita tidak mau. Penghuni-penghuni neraka itu tidak mau untuk masuk ke dalam neraka. Namun mau ndak atau ndak mau, mereka tetap diseret. Nggonmu ki kene udu kono. Surga itu hanya khusus untuk orang-orang yang menjadikan Quran di depannya pedoman hidupnya sejak di dunia. Bagi orang yang menjadikan Quran di belakangnya ketika di dunia, tempatnya bukan di surga tetapi di neraka. Nah, ini perbedaan. Kita tidak saling menyalahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tetapi MTA, seluruh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran berusaha dengan keras sepenuh hati, jiwa dan raga mendapatkan syafaat Rasulullah sejak di dunia ini melalui Al-Quran. Sepakat kita? Ya. Itu tentang syafaat, ya. Kemudian tentang taklid. Agama kita melarang yang namanya taklid. Bahkan Allah sendiri dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 itu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Ya toh, jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu belum tahu ilmunya. Maka ada al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu sebelum berbuat. Kenapa? Karena nanti pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan ditanya oleh Allah. Kamu kok melakukan itu? Telingamu mendengar dari siapa? Kamu kok melakukan itu? Penglihatanmu melihat contoh prakteknya siapa? Kamu kok mengikuti itu? Hatimu condong kepada siapa? Semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka biar kita selamat di hadapan Allah dalam mempertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan dan hati ini, maka yang kita lihat apa yang diwariskan oleh Nabi kita, yaitu Quran dan Sunnah. Itulah pentingnya ngaji Quran, ngaji Sunnah. Sehingga tidak hanya sebatas qila wa qala, katanya dan katanya. Tidak hanya sebatas mengikut. Bahkan masalah yang sangat prinsip, yaitu tentang sholat, biar tidak taklid, Nabi kita perintahkan agar umatnya, yaitu umat Islam, mengajari anak-anaknya tentang sholat sejak usia berapa? 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin.
Wahum abna'us sab'. Perintahkan anakmu, ajari mereka sholat pada usia 7 tahun. Dan pukullah, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar. Pukullah mereka saat mereka usia 10 tahun ketika abe terhadap sholatnya. Pukulan yang tidak menyakitkan sampai menghajar membabi buta, bukan. Tapi pukulan yang membekas dalam arti dalam jiwa pendidikan. Kan ini masalah sholat. Ini dalam rangka kita ngaji Quran dan Sunnah, ternyata kita tahu masalah sholat saja Nabi sudah dawuhkan sejak anak usia 7 tahun. Maka saat kita ngaji Quran Sunnah, maka kita akan ajarkan pada anak-anak kita sholat tentang sholat sesuai dengan tata cara Rasulullah sejak anak kita usia 7 tahun. Maka apa-apa yang kita belum tahu ilmunya jangan ikut-ikutan. Tapi tanya dulu. Yang namanya ilmu, al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum amal. Yang namanya ilmu dalam Islam itu berarti Quran, berarti sunnah. Kita melihatnya bukan praktek orang Islamnya, tapi lihat Qurannya, lihat sunnahnya. Kalau toh kita belum melihat sendiri, setidaknya kita mendengar disebutkan ayatnya, disebutkan hadisnya, berarti kita sudah tidak taklid karena telinga sudah mendengar. Dirikan sholat, Allah berfirman, wa aqimus sholah. Dirikan sholat, kita sudah mendengar perintah sholat, kewajiban sholat itu Allah yang perintahkan. Maka kalau sudah mendengar, sudah membaca, sudah tahu, itu tidak taklid lagi. Sekalipun kita tidak hafal dalilnya. Ya, maka usahakan itu harus dilandasi dengan ilmu. Jangan asal ikut-ikutan. Ya alhamdulillah delalai bener sing dieloni kan. Tapi jangan lagi ya. Kalau ternyata keliru, enggak sesuai Quran Sunnah, bagaimana? Celaka. Nanti sampai sana ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Sampai di hadapan Allah, orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikuti. Maka kita mengikuti itu boleh. Beragama ini ittiba. Ittiba siapa? Ittiba'u Rasulillah. Kita mengikuti Rasulullah, berarti untuk beribadah harus melihat warisan Rasulullah. Ya, itu tentang taklid. Kemudian tentang membantu-bantu tadi ya. Ya tidak usah membantu wong kita belum tahu ilmunya. Tapi sudah selesai acaranya, baik sudah selesai atau belum dimulai, berarti Bapak kan ikut membantu menyediakan semuanya. Kita saling menghormati. Dalam arti karena saya belum tahu ilmunya tentang tahlilan, maka silahkan saudara-saudara yang tahlilan silahkan, saya tidak ikut dan tidak membantu. Saudara-saudara kita yang meyakini tahlilan karena sudah punya ilmunya, husnudon kita, ya sudah silahkan. Tetapi sebagai bentuk saling menghormati, jangan paksa saya untuk ikut hadir atau untuk ikut membantu. Penak toh saling menghormati. Saya menghormati, tidak akan mengganggu, tidak akan menyalah-nyalahkan. Semuanya akan bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah nanti. Tapi kalau panjenengan juga menghormati saya yang bodoh ini belum tahu ilmu tentang tahlilan, maka jangan paksa saya untuk tahlilan. Jangan paksa saya untuk bantu nyepak-nyepak, kita saling menghormati. Karena saya berpegang pada prinsip agama yang Allah sebutkan Al-Isra 36. Lah, jenengan yang melakukan tahlilan
husnudzon kita sudah ada ilmu tentang tahlilan. Maka semuanya pegang pada prinsip masing-masing. Tidak saling memaksakan, tidak saling menyalahkan. Kalau Bapak ini keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, maka keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun berada tidak dibenarkan untuk mengikuti tahlilan. Kenapa? Karena kebodohan kita yang belum tahu ilmu tentang itu.